Shalom saudara-saudara Jemaat Berkat Bagi Bangsa, bagaimana kabar saudara sekalian? Saya tentunya berharap saudara tetap bersuka cita, saudara tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Hari ini mari kita siapkan diri kita mau memuji dan menyembah Tuhan, mari kita berikan yang terbaik. Mari kita juga siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak saudara untuk dapat aktif di live chat YouTube ini, saudara dapat saling menyapa satu sama lain, saudara dapat mengatakan ya dan amin saat mendengarkan firman. Mari kita saling membangun kepada satu sama lain. Saudara juga dapat menuliskan beban doa saudara atau kesaksian saudara di live chat. Atau saudara juga dapat menuliskannya di link yang ada di bawah ini untuk para pendoa jemaat kita dapat mendoakan beban saudara. Jadi apakah saudara siap? Mari kita siapkan diri. Mari kita mulai dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. 1, 2, 3, go! Mari kita sama-sama serukan tentang kebesaran dan kuasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Come on, kita bersuka cita bersama. Serukan, ya! Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yeah! Mari sama-sama kita serukan sekali lagi, katakan Tuhanku, come on. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Kau tak tergoyahkan Tuhan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Engkau besar Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Pagi ini kami menyerukan bahwa betapa besar Engkau dalam hidup kami Tuhan. Perbuatanmu dahsyat, pekerjaanmu sempurna. Engkau nyata Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini Tuhan. Thank you God. Oh, oh. Thank you Lord. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa Tuhan, Kau luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama.
Yesus nama di atas segala nama. Yeah. Come on, kita berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Thank you Lord. Woo. We give you praise God. Amin. Yes Tuhan, Kau luar biasa, segala kuasa tunduk pada nama Engkau Tuhan. Saudara, mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa yang sudah masuk. Mari kita perkatakan iman bahwa segala kuasa tunduk dalam namanya dan Tuhan masih menjawab doa kita. Yang pertama, pokok doa adalah beberapa dari jemaat kita yang terpapar virus corona. Jadi pertama mari kita doakan mereka. Bapak, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang terpapar virus COVID-19. Bapak, kami percaya Tuhan bahkan kuasa COVID ini masih di bawah kuasa Engkau. Kami berdoa Tuhan, Engkau berikan pemulihan kepada teman-teman kami Tuhan. Engkau berikan damai sejahtera, Engkau berikan ketenangan Tuhan. Kami juga mau berdoa, kami perkatakan dengan iman. Di dalam nama Yesus kami katakan segala virus dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan teman-teman kami sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan ada pemulihan sempurna. Kami katakan dalam nama Yesus COVID-19 tidak menular kepada kerabat-kerabat. Dan kami percaya Tuhan Kau tetap memegang kendali Tuhan. Selanjutnya adalah pokok doa dari salah satu jemaat kita yang rindu untuk memberkati keluarganya, memenuhi kebutuhan keluarganya, memenuhi kebutuhan finansial keluarganya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara kami yang rindu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, memberi kebutuhan orang tuanya Tuhan. Kau berkati pekerjaannya, Kau berkati usahanya Tuhan, agar dia dapat agar dia dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, dapat memberkati orang tuanya dalam bidang ekonomi Tuhan. Biar nama Engkau juga dipermuliakan Tuhan hal sini. Mari saudara, kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik, kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, Yesus Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Oh, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, Yesus, begitupun jiwaku
pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh Yesus Tuhan, indahnya dekapan-Mu, indahnya kasih-Mu. Oh, Yesus, hanya Kau Tuhan. Hanya Engkau, oh, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau, hanya Engkau, Yesus, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Yesus, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus. I close my eyes to see my King in majesty. Your grace compels my soul
to love and drawing close, and I lift my hands and sing, surrender everything. In you I know I'm found, my God, to you I'll bow, and I want till forever, Jesus I surrender. Show me what I don't know, more of you. I'm desperate for your presence, longing to be with you. Lead me to a new place, more of you. To the fire I persevere, I won't submit to any fear. Where I go, you've been before. All my trust is in you, Lord. Now until forever, Jesus I surrender. Show me what I don't know, more of you. I'm desperate for your presence, longing to be with you. Lead me to a new place, more of you. Now until forever, Jesus I surrender. Show me what I don't know, more of you. I'm desperate for your presence, longing to be with you. Lead me to a new place, more of you. Jesus, Jesus, lead me to your place and lead me to you forever, Lord. I will pursue, I will pursue. You've won my heart, Jesus, you're all that I want, all that I want. And lead me to you forever, Lord. I will pursue, I will pursue. You've won my heart, Jesus, you're all that I want, all that I want. Lead me to you, lead me to you.
love you, God. I'll wait for you, God. Selamat pagi JP3. Salam damai sejahtera bagi setiap jemaat berkat pagi bangsa, dan juga salam damai sejahtera untuk setiap orang yang menyaksikan ibadah online pada hari ini. Pada pagi hari ini saya ingin bagikan satu tema khotbah dengan judul konflik. Di dalam sebuah hubungan tidak lepas terjadi yang disebut dengan konflik. Artinya tidak ada hubungan yang dibangun tanpa adanya sebuah konflik. Entah itu hubungan antara suami dengan istri, entah itu adalah hubungan persahabatan antara kita dengan sahabat-sahabat teman baik kita. Di dalam membangun hubungan tersebut, kita mengalami apa yang disebut dengan sebuah konflik. Demikian pula dalam satu kehidupan berjemaat, dimanapun kita berada, terkadang kita mengalami atau menjumpai yang kita kenal dengan konflik. Apa yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini bukanlah sesuatu yang sifatnya pribadi. Bukan berarti pada waktu saya membagikan mengenai konflik ini, saya melihat adanya sepasang suami istri yang sedang berseteru, sedang mengalami perselisihan. Bukan juga karena saya melihat adanya pertengkaran atau perselisihan antara seseorang dengan teman baiknya. Atau bahkan juga saya membagikan ini bukan karena saya melihat adanya perselisihan atau konflik di tengah-tengah jemaat ini sendiri. Tapi saya membagikan ini karena apa yang Tuhan tanamkan dalam hati saya untuk membagikan kepada jemaat. Berhubung dengan tema kita pada tahun ini adalah rebuild, artinya membangun kembali. Sama seperti Nehemia, ketika ia membangun kembali bait suci di hadapan Tuhan, maka ia mengalami konflik demi konflik, baik dalam internal maupun dari eksternal. Ini terjadi dalam kehidupan Nehemia di tengah-tengah bangsa Israel. Demikian pula dalam kitab kehidupan kita. Entah ini adalah hubungan suami istri, entah ini adalah hubungan persahabatan, entah ini adalah hubungan rekan sekerja maupun dalam kehidupan berjemaat, kita akan menjumpai apa yang disebut dengan konflik. Dalam bangun hubungan, konflik tidak dapat dihindarkan. Tapi bukan berarti kita hidup mencari konflik demi konflik dalam kehidupan kita. Namun kita perlu tahu bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan di antara setiap kita. Kita dilahirkan di dalam satu keluarga yang berbeda satu sama lain. Kita dibesarkan dengan cara yang berbeda satu sama lain. Kita punya kepribadian, kita punya mimpi, kita punya keinginan yang berbeda satu sama lain. Nah, hal-hal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik. Artinya, apa yang terjadi, apa yang kita lihat di depan kita, berbeda dengan apa yang kita harapkan di dalam hati kita. Hal itulah yang akan menyebabkan konflik dalam kehidupan kita, dalam hubungan kita satu dengan yang lainnya. Namun, hari ini saya ingin mengajak untuk setiap kita bisa memandang konflik dari sudut pandang yang berbeda. Konflik bukanlah sesuatu yang mengerikan, konflik bukanlah menjadi satu obstacle atau satu tantangan, tapi kita bisa melihat konflik dari sudut pandang yang berbeda. Mari kita buka di Amsal 14 ayat 4. Saya akan bacakan firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara semua. Amsal 14 ayat 4 mengatakan, kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum. Tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Di dalam bahasa Inggrisnya dijelaskan lebih jelas menurut saya. Dituliskan, kalau tidak ada lembu, palungan tempat lembu itu makan maka akan bersih. Tetapi dengan adanya kekuatan lembu, maka akan menuai hasil panen yang besar. Artinya dalam kehidupan kita, ketika kita ingin membangun sesuatu, entah itu hubungan suami istri, entah itu hubungan persahabatan, entah itu hubungan berjemaat, dan hubungan-hubungan yang lainnya, maka diperlukan sesuatu yang perlu kita kerjakan. Kita perlu berani kotor. Dikatakan kalau tidak ada lembu, maka palungan tempat lembu itu tidak ada gandum. Artinya bersih. Artinya kita tidak perlu ngasih makan kepada lembunya, lalu setelah lembunya makan berantakan, kita harus membereskan tempat makannya. Itulah maksudnya bahwa kalau tidak ada lembu, maka tempat makan itu bersih, tidak ada gandum, tidak ada kotorannya. Tapi kalau kita ingin menuai satu hasil yang besar, maka yang kita perlu lakukan adalah kita pelihara lembu, kita kasih makan di dalam palungannya, dan ketika itu kotor kita membersihkannya. Ada sesuatu yang perlu kita kerjakan sehingga apa? Sehingga ada lembu-lembu yang pada akhirnya bisa melakukan, dan pada akhirnya kita bisa menuai hasil yang besar. Intinya yang saya jelaskan adalah ketika kita ingin membangun sesuatu, tentu ada konflik yang akan terjadi di tengah-tengah kita. Tapi pandanglah ini dengan sudut pandang yang berbeda, bahwa ketika ada konflik yang terjadi,
kita perlu menyelesaikannya. Ini bukan menjadi satu tantangan, bukan jadi satu penghalang, tapi ini menjadi sesuatu yang memang ini adalah bagian di dalam membangun sebuah hubungan baik dalam suami dan istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan kita dengan sahabat kita, hubungan kita di dalam berjemaat. Konflik-konflik ini memang ada dan perlu kita selesaikan satu demi satu. Sama seperti ketika suami dan istri ingin memiliki satu hubungan yang baik, maka kita tidak bisa membiarkan begitu saja. Artinya, saya nggak mau pusing, saya nggak mau repot, yang penting palungannya bersih, tempat makannya bersih, dan tidak mengerjakan apa-apa. Maka pada waktu kita tidak peduli, kita cuek, kita acuh, maka kita tidak akan menuai hasil apa-apa juga. Tapi ketika kita ingin menuai, ingin membangun, membuat hasil hubungan suami istri yang kuat, yang baik, yang romantis, yang kokoh, maka kita perlu untuk membangun hubungan itu dengan sengaja. Kita perlu melakukannya dengan sengaja, dengan keinginan untuk membangun semua itu. Sama seperti ketika kita ingin membangun hubungan kita dengan anak-anak kita, maka kita pun perlu membangunnya dengan sengaja. Kita tidak bisa membiarkan begitu saja dan kita berdiam dan mengharapkan bahwa saya pasti akan punya hubungan yang baik dengan anak-anak saya. Saya pasti akan punya hubungan yang baik dengan istri atau dengan suami saya. Saya pasti akan punya hubungan yang baik dengan teman saya. Tapi kita tidak berbuat apa-apa, maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi ketika kita ingin membangun sesuatu, kita berjalan, kita bergerak. Dan pada waktu kita berjalan dan bergerak, pada akhirnya kita menemukan konflik demi konflik yang terjadi. Tapi ketika konflik itu terjadi pun, kita belajar untuk menyelesaikannya satu demi satu. Jadi konflik tidak dapat dihindarkan. Tapi ambillah ini menjadi bagian di dalam pertumbuhan setiap kita. Baik di dalam membangun suami istri, membangun keluarga, membangun rumah tangga, persahabatan, pelayanan, pekerjaan, dan juga hidup dalam berjemaat kita. Amin. Mari saudara, kita memandang ini dari sudut pandang yang berbeda. Yang kedua yang ingin saya bagikan adalah, kita buka di Pengkhotbah 5 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Ini adalah perkataan Raja Salomo kepada istrinya, kepada salah seorang istrinya, tepatnya. Ayat yang kedua dikatakan, aku tidur, tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk pintu, bukalah pintu Dinda, manisku, merpatiku, idam-idamanku. Karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Memang firman ini berbicara mengenai hubungan suami dan istri. Tapi saya percaya bahwa prinsip yang di dalamnya ini terkandung bukan hanya untuk hubungan suami istri saja, tetapi juga tapi prinsipnya bisa diambil dan diterapkan dan diaplikasikan dalam hubungan persahabatan seorang dengan yang lainnya, hubungan pekerjaan, hubungan berjemaat, dan hubungan-hubungan yang lainnya. Pada waktu itu, Salomo datang menghampiri salah seorang istrinya. Jadi di zaman itu Salomo punya istri banyak, dan setiap istri punya bed chambernya masing-masing, kamarnya masing-masing. Dan hari itu Salomo datang menghampiri salah seorang istrinya. Dan pada waktu Salomo datang, dikatakan bahwa kepalaku penuh embun, rambutku penuh tetesan embun malam. Jadi artinya bahwa Salomo datang itu kira-kira di dini hari menjelang subuh. Satu artikel menuliskan bahwa embun itu terjadi sekitar pukul 2 sampai 4 pagi. Jadi kurang lebih pada waktu itu Salomo datang di dini hari. Dia datang, dia capek bekerja, habis melakukan sesuatu dan sebagainya, dia pulang, dia ingin menghampiri istrinya dan dia ketuk pintu kamarnya. Di ayat yang ketiga dikatakan, pada waktu Salomo mengetuk pintunya, istrinya berkata begini, bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? Jadi pada waktu Salomo mengetuk di dini hari, istrinya menjawab dari dalam kamar, baju saya sudah saya ganti, kaki saya pun sudah saya cuci. Masa saya harus pakai baju lagi dan mengotorkan kaki saya lagi? Saudara, di ayat yang kedua dikatakan begini, istrinya bilang, aku tidur tetapi hatiku bangun. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengalami hal ini. Saya juga pernah mengalami ini. Saya tidur tapi hatiku bangun. Mata saya merem, saya tidur tapi saya nggak ngerasa saya tidur. Kenapa? Karena waktu saya tidur memang secara fisik mungkin merem, tapi pikiran saya jalan terus. Mungkin istri Salomo mengalami hal yang kurang lebih sama. Pengen tidur, matanya bisa merem, tapi pikirannya mungkin jalan terus, ini suami saya mana ini?
Mana Salomo nggak datang. Harusnya hari ini adalah hari di mana dia datang, menghampiri, mendekat kepada saya. Tapi saya tunggu-tunggu sampai dini hari kok nggak datang. Si istrinya datang merasakan kesal, merasakan satu amarah. Kenapa dia sepertinya nggak begitu peduli sama saya? Bahkan ketika datang pun jam segini udah datang. Saya udah ganti baju, saya udah cuci kaki, masa saya harus pakai lagi? Dengan kekesalan, dia melemparkan amarahnya kepada Salomo. Lalu di ayat 4 dikatakan, kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu, berdebar-debarlah hatiku. Salomo mencoba untuk kedua kalinya. Awalnya dia memanggil, mengetuk. Yang kedua, dia mencoba untuk membuka gagang pintunya. Tetapi ketika itu dilakukannya pun istrinya tidak bangun dan beranjak dan tidak membuka pintu. Sampai pada akhirnya di ayat kelima dikatakan, aku bangun, ini istrinya. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan mur. Bahkan pada waktu istrinya bangun, membuka pintu, memegang gagang pintu yang telah dipegang oleh Salomo. Dia mendapati bahwa gagang pintunya penuh dengan mur, minyak mur. Artinya pada waktu itu Salomo datang di pagi hari. Dia tahu dia harus bekerja, tapi dia pun sadar, oh ya saya harus pulang. Karena ada istri saya yang sedang menunggu saya. Dia mungkin berdandan, dia mungkin pakai sedikit minyak-minyak wangian, minyak mur. Sampai tangannya berlumuran dengan mur. Sehingga pada waktu dia memegang gagang pintunya pun berlumuran dengan mur. Jadi Salomo begitu berniat, Salomo begitu mengasihi istrinya. Tapi hari itu memang sudah terlanjur membuat istrinya marah. Dan pada waktu istrinya membuka pintu, didapatinya Salomo sudah tidak ada lagi di sana. Salomo sudah pergi. Di ayat 6 dikatakan, kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia, tetapi tidak kutemui. Ku panggil, tetapi tidak disahutnya. Aku ditemui peronda-peronda kota. Dipukulinya aku, dilukainya, selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, bila kau menemukan kekasihku, apa yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Artinya pada waktu istrinya mencoba untuk membuka pintu, Salomo udah nggak ada, udah pergi. Saudara, ini yang kadang terjadi dalam kehidupan suami istri, juga terjadi dalam kehidupan persahabatan kita, dan juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai satu jemaat. Saudara, pada waktu itu Salomo datang di pagi hari. Salomo datang dengan keinginan, dengan rasa kerindu kepada istrinya. Dia memakai wangian, memakai minyak mur untuk mendekati istrinya. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa konflik ini begitu terjadi? Istrinya sudah menunggu dari awal-awal hari, tapi baru dini hari datang. Tapi Salomo dengan penuh semangat, dengan penuh keinginan, kerinduannya, ia pun datang tapi seolah-olah terlambat. Saudara, saya ingin menceritakan, biar Bapak Ibu Saudara bisa melihat konflik ini dari sudut pandang yang berbeda. Ketika seorang janin terbentuk di dalam kandungan seorang ibu, di dalam minggu ke-25 usia kehamilan, maka muncullah yang disebut dengan hormon seks, yaitu testosteron. Ini akan membedakan bayi janin ini akan menjadi pria atau menjadi wanita. Nah, pada waktu hormon ini muncul, otak kita itu ada otak belahan kiri dan otak belahan kanan. Jadi kita tuh bukan punya otak kiri, otak kanan, enggak. Otaknya cuma satu, cuma ada belahan sebelah kiri, ada belahan sebelah kanan. Nah, antara otak belahan kiri dan belahan kanan ini ada jaringan saraf yang menghubungkan kedua belahan tersebut. Nah, dengan adanya hormon testosteron ini, maka hormon ini akan merusak jaringan yang terbentuk antara otak belahan kiri dan otak belahan kanan. Sehingga jaringan penghubung antara keduanya ini menjadi lebih sedikit. Dan itulah pria. Itulah sebabnya kenapa pria lebih bersifat unilateral. Artinya dia lebih bersifat menggunakan otak belahan sebelah kiri. Karena jaringan antara penghubung antara otak belahan kiri dan belahan kanan itu sedikit dibanding wanita. Sedangkan wanita lebih bersifat menggunakan kedua belah bagian otak, yaitu bersifat bilateral. Nah, otak belahan bagian kiri itu bekerja mungkin secara logik, hitung-hitungan, bersifat perencanaan dan sebagainya. Tapi otak belahan kanan itu bersifat emosi, social thinking dan sebagainya. Nah, pada waktu
bayi ini bertumbuh menjadi seorang pria, maka pria akan cenderung menggunakan salah satu belahan otak saja. Walaupun dikatakan 85% pria itu menggunakan belahan otak sebelah kiri dibanding sebelah kanan. Jadi masih ada yang menggunakan sebelah kanan, tapi bukan berarti pria hanya hidup menggunakan belahan kiri saja, berpikir intelektual saja, berpikir perencanaan, matematikal, itu hitungan saja, bukan. Tapi artinya bahwa pria itu seringkali ketika dia memutuskan atau menjalani hidupnya, dia bersifat unilateral. Kalau enggak kiri, ya kanan aja. Jadi bisa kiri saja, bisa kanan saja. Demikian juga yang terjadi dalam kehidupan Salomo. Ketika Salomo bekerja, dia bersifat unilateral. Dia punya visi, dia punya mimpi, dia ingin mengejar visinya dan mimpinya. Dia bekerja, dia habis-habisan mencari nafkah untuk istrinya, untuk keluarga, untuk anak-anaknya. Dan waktu dia berfokus melakukan pekerjaan yang dia lakukan, maka dia habis-habisan di situ. Sampai dia seolah-olah sepertinya lupa akan istri dan anaknya. Lain ceritanya kalau wanita lebih cenderung menggunakan dua belahan otak dalam waktu yang bersamaan. Sehingga ketika wanita punya visi, dia mengejar visi, dia bekerja untuk menggapai apa yang menjadi mimpinya, goalnya, maka waktu dia mengejar mimpinya, dia akan mulai berpikir, gimana ya suami saya? Gimana ya anak saya? Udah makan apa belum? Gimana ya nanti PR-nya udah selesai apa belum? Nah, itulah wanita. Sehingga seolah-olah sepertinya multitasking, seolah-olah dia tidak bisa terfokus, punya pemikiran yang terpencar dalam waktu yang sekaligus. Tapi pria, ketika dia mengejar sesuatu, seolah-olah dia bisa meninggalkan istrinya dan meninggalkan anak-anaknya karena dia berfokus hanya pada satu hal saja. Dia kejar mimpinya. Sampai satu titik dia tahu, ya, saya sudah selesai. Dan saya harus kembali pulang ke rumah istri, ke istri saya dan ke anak-anak saya. Jadi apa yang dilakukan oleh Salomo adalah, bukan berarti Salomo tidak mencintai istrinya. Bukan berarti Salomo melakukan ini dengan sengaja. Tapi seringkali ketika pria mengejar sesuatu, bekerja sampai larut malam, dia lupa. Bukan dia gak cinta istri, gak cinta anak, bukan. Tapi memang pada saat dia fokus, dia lupa untuk memikirkan anak istrinya hari itu, detik itu. Kenapa? Karena pria lebih cenderung berpikir secara unilateral. Ketika ada satu, itu yang dia kejar. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara mengerti mengenai perbedaan yang memang terjadi, yang memang ini diciptakan oleh Tuhan, maka ini yang membuat kita mengerti bahwa, oh, ketika itu terjadi, nggak ada yang personal. Bukan berarti suami saya udah nggak lagi cinta sama saya, bukan lagi suami saya udah lagi nggak peduli sama saya, bukan. Tapi memang itulah pria. Ya tentunya kita setiap pria perlu belajar untuk bersifat, untuk juga memikirkan istri dan anak-anak di rumah. Tapi ketika itu terjadi, kita sama-sama mengerti bahwa inilah pria. Yang berikutnya, Salomo mengetuk pintu satu kali. Lalu ketika mengetuk pintu satu kali, pintu nggak dibukakan. Lalu akhirnya dia mencoba untuk membuka gagang pintunya. Dia berharap siapa tahu pintunya nggak dikunci. Mungkin saudara pernah mengalami sebagai orang tua, atau mungkin saudara punya sahabat seorang pria. Kadang-kadang ketika anak-anak kita yang laki-laki sudah berbuat salah, ini laki-laki. Ketika anak laki-laki berbuat satu kesalahan dan ditegur oleh orang tuanya, maka anak laki-laki akan cenderung melakukannya lagi dan lagi. Kenapa? Karena anak laki-laki berpikir ketika dia melakukan sesuatu dan dia salah, dia berpikir, mungkin ini bad luck. Ini mungkin, saya lagi nggak beruntung aja. Saya mau coba lagi. Siapa tahu kali ini saya nggak bad luck. Mungkin hari ini saya good luck. Dan itulah Salomo. Ketika dia mengetuk sekali, nggak dibukain. Mungkin saya mencoba untuk kedua kali. Dan akhirnya mencoba untuk buka kedua kali, dan pintu nggak dibuka juga. Akhirnya dia melihat satu realita. Memang istri saya tidak lagi mau membukakan pintu buat saya. Nah, lebih baik saya pergi. Lebih baik saya keluar. Dan pada waktu istrinya, justru di saat perempuan, istri kita ingin untuk membukakan pintunya, disitulah istrinya mendapatkan Salomo sudah tidak ada. Terkadang mungkin Salomo tidak hit the nail. Artinya terkadang mungkin istri-istri kita berkata, kenapa sih kok suami saya kok cuma baru sekali coba, dua kali coba kok give up? Kok kenapa kok teman saya baru coba telepon sekali, dua kali kok nggak telepon lagi? Kok teman saya baru mencoba ngomong, saya tolak segini,
Atau baru saya ngomong baper dan akhirnya nggak jadi lagi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ini laki-laki. Dia coba sekali, nggak berhasil. Mungkin ini bad luck. Saya coba lagi kedua kali. Dan waktu dia melihat kedua kali dia nggak berhasil, dia mulai melihat kenyataan. Dia memakai otak belahan sebelah kirinya. Dia memang tidak menerima saya hari ini. Lebih baik daripada saya buang-buang waktu wasting time di sini, lebih baik saya pergi. Bukan karena saya nggak peduli, bukan karena saya nggak cinta, bukan karena saya tidak lagi pengen berjuang mati-matian, bukan. Tapi karena saya melihat kenyataan bahwa saya sudah mencobanya dan saya melihat dengan mata saya, memang pintunya nggak dibukakan. Lebih baik saya pergi. Tapi ketika wanita itu bangun, istrinya bangun dan membuka pintunya, dia melihat dengan perasaan mungkin kecewa, sedih. Kenapa kok dia pergi? Kenapa sih dia nggak bertahan sebentar lagi saja? Padahal kan saya cuma sedang kesal sekian waktu lamanya. Saudara, ini terjadi bukan karena sesuatu yang sifatnya pribadi. Nggak lagi suka, nggak lagi cinta, nggak lagi peduli, bukan. Tapi memang kita dirangkai dengan cara seperti dan setiap kita berbeda. Setiap orang berbeda dan waktu ada perbedaan-perbedaan di tengah-tengah kita, maka inilah yang seringkali menimbulkan sebuah konflik. Jadi sekali lagi bukan satu hal yang pribadi, tapi memang seperti inilah kehidupan kita satu sama lain. Sebaliknya dengan wanita. Wanita lebih banyak menggunakan otak belahan sebelah kanan, sehingga wanita lebih cenderung bersifat emosional. Segala sesuatu ditanggapi dengan emosional. Itulah sebabnya kenapa ketika Salomo mengetuk pintu dan istrinya berkata, saya udah menanggalkan baju, saya udah ganti baju, udah ganti piyama, saya udah cuci kaki lagi. Masa saya harus ganti baju lagi hanya untuk menghampiri kamu dan menemani kamu? Dengan kesal, dengan emosi, istrinya berkata kepada Salomo. Padahal sebenarnya hatinya rindu, hatinya mau, hatinya begitu ingin bertemu dengan Salomo. Itulah sebabnya kenapa akhirnya dia membukakan pintu. Jadi terkadang pada waktu kita membangun sebuah hubungan, sekali lagi baik dalam suami istri, persahabatan, dan juga hidup berjemaat, seringkali mungkin ada kata-kata yang terlontar yang keluar dari mulut teman kita, rekan sekerja kita, suami dan istri. Nah, waktu itu terlontar, mari kita belajar melihat konflik ini bukan karena sesuatu yang sifatnya pribadi. Tapi ini karena semata-mata bahwa memang teman kita, istri kita, suami kita lagi emosi saja. Keluar kata-kata yang sepertinya menolak kita. Tapi percayalah sesungguhnya pada waktu itu terjadi, ini tidak ada yang personal. Istri kita tidak sedang membenci kita. Istri kita sedang tidak ingin membalas dendam pada kita. Istri kita bukan berbicara mengenai dia kesal, dia marah dan dia ingin balas dendam, bukan. Karena dia kamu pulang pagi, saya nggak mau kamu temuin, bukan. Tapi ini karena kekesalan emosinya saja. Jadi ketika kita mengerti bahwa ini adalah waktu yang mungkin sesaat, maka kita akan belajar untuk menyelesaikan konflik dengan baik. Saya berharap ketika saya menceritakan ini kepada setiap Bapak Ibu Saudara semua, ini bisa membantu setiap kita untuk melihat konflik dari sudut pandang yang berbeda. Bahwa setiap hubungan yang kita coba bangun di dalam kehidupan kita, di dalam setiap kehidupan berjemaat yang kita coba bangun pada hari-hari ini, maka tentu akan terjadi konflik demi konflik satu dengan yang lainnya. Tapi ketika kita bisa memandang konflik ini bukan sesuatu yang pribadi sifatnya. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan latar belakang, kepribadian, mimpi, keinginan setiap kita yang berbeda. Karena memang kita diciptakan oleh Tuhan yang berbeda. Maka kita akan bisa menjalani satu kehidupan suami istri, kehidupan berjemaat, kehidupan persahabatan dengan cara pandang yang lebih baik. Yang terakhir yang saya bagikan adalah pada waktu kita menjalani konflik, mari kita menjalani konflik dengan cara yang sehat. Ada konflik yang sifatnya sehat dan ada konflik yang sifatnya tidak sehat. Konflik yang sehat berujung kepada sebuah resolusi. Konflik yang sehat menjadi sarana komunikasi dari kedua belah pihak. Konflik yang sehat menciptakan kerjasama keduanya. Ini yang ingin saya tanamkan sebagai satu value dalam jemaat. Ketika suami dan istri punya konflik, ketika Bapak Ibu Saudara punya konflik dengan teman-teman sepermainan, dengan teman sekerja, teman pelayanan, dan teman berjemaat, mari kita belajar untuk menjalani konflik ini dengan cara konflik yang sehat. Artinya ketika terjadi perbedaan satu dengan yang lain,
Jadikan ini menjadi sebuah sarana untuk kita mencari resolusi. Untuk menjadi tempat sarana berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Dan menjadi satu sarana untuk kita bisa bekerja sama. Artinya ketika itu terjadi, mari kita ngobrol satu sama lain. Suami istri, mari ngobrol. Bagaimana cara mendidik anak-anakmu. Suami istri, mari mengobrol. Bagaimana cara menyediakan waktu satu sama lain. Untuk tidak terlalu sibuk dalam pekerjaan dan dalam pelayanan. Sehingga hubungan suami istri boleh tetap terjaga dengan baik. Orang tua, mari sediakan waktu ngobrol dengan anak-anaknya. Untuk mencari waktu terbaik bermain bersama-sama mereka. Dan demikian juga hubungan-hubungan yang lainnya. Tapi konflik yang tidak sehat berujung kepada siapa yang menang dan siapa yang kalah. Jadi pada waktu kita mengalami konflik satu sama lain, dan yang ada di hati kita, gua harus menang. Saya harus menang. Pokoknya keputusan saya yang harus diambil. Keputusan saya yang harus nomor satu. Saya harus menang, dia harus kalah. Nah pada waktu itu ada di tengah-tengah kita, maka kita sedang mengalami satu konflik yang tidak sehat. Maka mari kita menyingkirkan itu. Konflik yang tidak sehat berakhir dengan adanya perasaan yang dipendam dengan perasaan pahit. Artinya ketika kita mengalami konflik satu sama lain dan kita terngiang-ngiang, teringat-ingat apa yang dia katakan, apa yang dia perlakukan, maka kita sedang mengalami satu konflik yang tidak sehat. Maka kita sebagai satu orang yang percaya, kumpulan orang-orang yang percaya, kita perlu menyelesaikan semua konflik. Sehingga konflik yang kita lalui ini menjadi sebuah sarana untuk kita bisa mengerti satu sama lain. Kita bisa berkomunikasi, kita bisa bekerja sama, dan kita bisa membuat satu keputusan seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saya berdoa, dengan nilai konflik yang sehat ini, kita bisa membangun kehidupan suami istri, kehidupan orang tua dengan anak, kehidupan persahabatan kita, dan juga kehidupan berjemaat kita. Mari kita rebuild, membangun kembali kehidupan kita dalam kehidupan pribadi dan jemaat berkat bagi bangsa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan, biar firman-Mu ini boleh menjadi bekal buat setiap kami Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi di tengah-tengah kami, tidak ada sesuatu yang sifatnya pribadi atau personal karena kami tidak suka A, kami tidak suka B, tidak suka C, tidak suka D. Tapi kami ingin melihat bahwa konflik ini terjadi. Karena memang ini tidak terhindarkan, karena setiap kami diciptakan berbeda Tuhan. Tapi biarkan kami memandang konflik ini dengan cara yang berbeda mulai hari ini. Sehingga kami boleh memiliki satu kehidupan yang lebih maju Tuhan dari hari ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami secara berjemaat, kehidupan kami suami istri, kehidupan kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari Bapak Ibu Saudara semua, saya mengajak untuk setiap kita mengambil roti dan anggur perjamuan. Mari kita mengadakan perjamuan bersama-sama. Lukas 22 ayat 19 sampai 20 mengatakan, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara semua, ketika kita mengangkat roti perjamuan kudus ini, biarlah ini mengingatkan kita, biarlah ini menjadi satu lambang bagi setiap kita bahwa Kristus telah mati
disalibkan. Tubuhnya telah disalibkan bagi setiap kita orang yang percaya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak untuk kita makan roti perjamuan. Mari kita angkat anggur perjamuan kita. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ketika kita mengangkat cawan ini, kita melihat anggur ini melambangkan darah Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib. Darah inilah yang telah menebus dosa-dosa kita, yang telah menyucikan kita dan memberikan kita kasih karunia bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga dengan darah inilah, maka kita tidak lagi perlu berjerih lelah mengusahakan sesuatu dengan kekuatan kita manusia untuk kita bisa diselamatkan. Tapi hanya dengan kita percaya kepada Kristus, maka Ia memulihkan hubungan kita manusia dengan Allah. Sehingga kita menjadi orang-orang yang percaya dan diselamatkan oleh karena darah Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita minum anggur perjamuan ini yang melambangkan darah Kristus. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap perjamuan kudus yang kami bisa lalui dari setiap bulannya Tuhan. Kami mengucap syukur setiap bulan kami boleh mengingat Tuhan karya-Mu di atas kayu salib. Dengan kami makan roti dan minum anggur ini Tuhan, yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Kami selalu mengingat Tuhan kematian-Mu yang telah menyelamatkan setiap kami. Kami berdoa Tuhan, biar kasih karunia-Mu menyertai setiap kami Tuhan. Aku berdoa biar kasih setia-Mu Tuhan menyertai semua jemaat, semua suami istri, semua persahabatan, semua rekan sekerja dan rekan sepelayanan Tuhan. Engkau bekerja atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara, kami sebagai Jemaat Berkat Bagi Bangsa ingin menyambut saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini. Saudara dapat mengunjungi link gb3.org/new visitor. Saudara dapat mengisi form yang ada di sana. Dan kami ingin mengenal saudara lebih dalam. Kami akan menghubungi saudara melalui link tersebut. Saudara, kita akan memberi sekarang. Mari kita siapkan persembahan kita. Tahukah saudara, kita tidak perlu menunggu momen-momen buruk atau kita tidak perlu menunggu agar momen-momen menjadi baik untuk kita menjadi murah hati dan dapat memberi. Kita tetap dapat menjadi berkat bagi orang lain di masa-masa susah dan masa-masa yang indah. Sudah ada link yang tersedia, ada link diakonia untuk membantu teman-teman kita yang kekurangan, dan juga ada QR code dan link dan nomor rekening persembahan untuk jemaat ini agar kita dapat mensupport pelayanan-pelayanan jemaat ini untuk memberkati kota ini. Mari kita siapkan persembahan kita dan saya akan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau memiliki seluruh harta di bumi ini Tuhan, bahkan apa yang ada dalam dompet kami, nomor rekening kami, itu semua milik Engkau. Dan kami mau buktikan Tuhan bahwa kami mengandalkan Engkau, bukan uang kami Tuhan. Kami mengandalkan Engkau, bukan berkat-berkat Engkau Tuhan. Sehingga ini tidak menjadi beban untuk kami dapat memberi, memberkati jemaat ini, memberkati kota ini, membantu teman-teman kami yang kekurangan Tuhan. Kau berkati mereka yang memberi agar mereka dapat terus menjadi berkat dan dipenuhi juga kebutuhannya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyaksikan video pengumuman untuk agenda 1 minggu ke depan. Kita sudah sampai di penghujung dari ibadah online pada siang hari ini.
Kami mengucap syukur untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara semua. Kami berdoa bahwa setiap firman yang ditabur, ini boleh masuk ke dalam hati setiap Bapak Ibu Saudara, tertanam dan berbuah lebat di dalam setiap hubungan demi hubungan yang Bapak Ibu Saudara sedang jalani semua. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa berkat bagi setiap jemaat. Bapak, kami berdoa Tuhan, siang ini kami mengucap syukur Tuhan. Ibadah ini boleh berlangsung, Engkau berkarya dalam setiap hati kami Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan. Kami memberkati jemaat ini Tuhan, dengan satu hubungan yang baik satu dengan yang lainnya. Kami memberkati Tuhan, jemaat ini Tuhan, memberkati setiap orang yang menyaksikan secara online Tuhan, dengan damai sejahtera daripada-Mu. Diberkatilah Engkau, karena Allah besar dan ajaib. Allah yang di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang menyelamatkan. Biarlah keselamatan, biarlah kasih karunia Tuhan ada dan tercurah bagi setiap orang-orang yang percaya di dalam nama Yesus Kristus. Bapak, kami ucap syukur Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan bagi jemaat di dalam melalui hari-hari ke depannya. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu, pimpinan-Mu, dan perlindungan-Mu ada bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, selamat bersekutu dengan keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan bagi setiap kita, dan Tuhan memberkati. Terima kasih saudara sudah mengikuti ibadah Jemaat Berkat Bagi Bangsa pada minggu ini. Saya berharap saya dapat bertemu saudara sekalian lagi minggu depan melalui live chat yang ada. Adik-adik, jangan lupa setelah ini ada sekolah minggu ya lewat link YouTube yang sudah ada. Mari adik-adik kita ikut sekolah minggu, kita antusias, kita bertemu juga teman-teman yang lain. So see you next week. God bless and stay safe.